Di situ Yanti ngeliat adiknya si Pita lagi mainan ayunan. Nah, pas dia nengok ke arah belakang itu, sekilas dia ngeliat kok di belakang adiknya tuh ada putih-putih. Kayak adiknya Yanti ini kayak di pangku gitu ya, kayak di pangku di ayunan itu. Pas dia tegesin ngeliat ke belakang bener-bener ngeliat ke belakang adiknya emang lagi di pangku sama pocong itu. Wah, Yanti langsung teriak-teriak di situ. Dia minta tolong untung mbaknya masih ada di situ, dan mbaknya langsung larilah ke halaman belakang. Terus langsung si adiknya diambil sama mbaknya, dibawa ke dalam rumah, langsung ditarik kayak gitu. Dan malamnya Bu Ani ini cerita ke Pak Rudi, ke suaminya gitu, dikasih tahulah kalau tadi sore dia diceritain nih sama mbaknya yang kerja di situ, sama Yanti juga, kejadian apa tadi sore gitu, kejadian yang terjadi tadi sore gitu. Dan dari situ akhirnya Rama juga ngaku bahwa dia ngelihat pocong di dapur minggu lalu, karena udah 3 kali udah diliatin sama pocongnya, bahkan tiga anaknya semuanya diliatin gitu. Tapi dari cerita itu Pak Rudi nggak ngegubris lah ya sama sekali. Dia malah bilang, ah kalian rumah sendiri masa takut, kata bokapnya gitu. Udah tuh malamnya Pak Rudi minta dimasakin mie sama istrinya, dibuatin tuh sama istrinya mie instan. Di situ posisinya di dapur. Di dapur tuh ada Pak Rudi sama istrinya. Nah, lu bayangin kayak di meja makan itu Pak Rudi ngadep ke istrinya, terus istrinya masak di kompor ya, ngebelakangin Pak Rudi. Nah, di belakang Pak Rudi itu halaman belakang rumah. Di tengah-tengah si Bu Ani ini di tengah-tengah Bu Ani lagi masak, dia tuh ngedenger ada suara tuk tuk tuk, kayak ada sesuatu yang nyentuh jendela gitu, kayak ngetuk jendela gitu lah ya. Nah, terus Bu Ani bilang ke suaminya, "Pak, itu suara apaan sih, berisik banget?" Nah, Pak Rudi tuh jawabannya kayak, nggak tahu, nggak denger. Ya mungkin gara-gara Pak Rudi ini pakai handset sebelah gitu sambil main HP, jadi kurang ngedenger lah. Tapi Bu Ani denger suara duk-duk itu makin kenceng. Terus dia nengok lah ke arah jendela yang ada di belakang dia. Jendela itu mengarah ke halaman belakang, dan disitulah Bu Ani ngeliat ada pocong matanya satu ditutupin kapas, yang sebelahnya lagi matanya tuh udah kayak mau copot gitu, masih ngegantung gitu di mukanya, dan ngayun-ngayun di jendela gitu. Jadi yang ngetok-ngetok jendela itu matanya loh, tok tak tok 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 kayak gitu. Wah, di situ Bu Ani teriak-teriak. Dia bilang nih, "Astagfirullahaladzim Pak." Terus Pak Rudi tuh nengok ke belakang gitu, tapi dia nggak ngeliat apa-apa di situ. Akhirnya si Bu Ani udah takut, dia udah masuk ke kamar sendirian. Pak Rudi tuh makan sendirian jadinya, akhirnya di dapur itu, di meja makan. Kayak dia masih nggak percaya semua apa yang dilihat istrinya, apa yang dilihat anaknya. Padahal yang udah ngelihat tuh pocong kan udah 4 orang juga kan. Nah, tapi besokannya nih bro, Pak Rudi ini langsung percaya. Gara-gara besok malamnya itu habis Pak Rudi pulang kantor lah ya, dia parkirin tuh mobilnya. Terus setelah dia parkirin mobilnya, pas banget berhenti, itu ada bunyi gedebuk di atas mobilnya. Dia sih nggak mikir apa-apa, kayak takutnya ada barang jatuh gitu dari kamar atas, dari kamar anak-anaknya gitu, atau kayak kucing atau musang jatuh ke atap mobilnya gitu. Udah tuh dia keluar mobil,
Pas lagi posisi dia udah buka pintu, ternyata barang yang jatuh di atas mobilnya itu pelan-pelan turun ke bagian kaca depan mobilnya, ke depan bagian kaca mobilnya Pak Rudi itu. Dan itu ternyata pocong yang turun dari atas mobilnya, mukanya hitam, udah borokan. Dan akhirnya malam itu percaya juga tuh Pak Rudi, ternyata emang rumah dia ada sesuatu yang aneh gitu kan. Langsung tuh dia masuk ke dalam rumah, dia bilang, wah ini rumah ada yang gak beres ini. Dan Bu Ani setelah itu langsung telepon anaknya yang ada di luar kota. Karena Bu Ani ini pernah tahu kalau misalnya anaknya pertamanya itu punya teman, punya sahabat, orang pintar lah ya. Udah tuh besokannya si temannya anaknya yang pertama itu, temannya anaknya Pak Rudi itu yang pertama datanglah ke rumahnya. Mereka kita sebut saja namanya Yadi ya. Dia kayak orang pintar sih, cuma umurnya masih 30-an lah gitu. Dari itu si Yadi ini kayak ngecek-ngecek rumahnya Pak Rudi dan Bu Ani gitu. Terus malamnya kayak wiritan lah, kayak wiritan. Tahu nggak sih wiritan itu apa? Kayak sejenis doa-doa gitu di rumahnya Pak Rudi. Nah dia ngewiritan itu tuh di halaman belakang yang pas ada di ayunan itu loh. Dia bilang si Yadi ini ke orang rumah, jangan ada yang ke belakang ya, jangan ada yang ke halaman belakang. Pokoknya apapun yang terjadi diem aja di rumah, di dalam rumah, gak usah ikutin saya gitu. Udah tuh malam itu sekitar jam 10 malam, keluarganya Pak Rudi sudah pada tidur, dikarenakan masing-masing kan besoknya pada mau kerja, pada tidur lah ya, pada kerja, ada yang kuliah, ada yang sekolah. Tapi satu anaknya ini, si Rama ini, anaknya Pak Rudi yang kedua, itu tuh ngintip dari dapur. Dia ngintip ke halaman belakang buat ngeliat si Yadi ngapain aja di belakang itu. Penasaran lah ya si Rama ini. Pas si Rama itu ngeliat si Yadi ini lagi duduk sila di tengah-tengah halaman belakang itu. Tapi di sekelilingnya si Yadi itu udah ada 8 pocong bro. Lagi tiduran rebaan lah, ngelilingi si Yadi itu. Yo kayak komunikasi lah sama si Yadi itu, si makhluk-makhluk itu. Dan besok paginya dikasih tahu lah apa yang terjadi gitu kan. Dan dia nyuruh buat Pak Rudi itu nyari tukang gali tanah. Dan dia butuh ustadz buat ngedoain rumah ini. Pak Rudi nanya tuh, kenapa kok bisa rumah sampai kayak gini Mas Yadi? Ternyata kata Yadi, dulunya rumah ini tuh makam sekeluarga Pak, dan udah belasan makam yang ditaruh di situ. Makanya yang ditaruh di situ makamnya tuh udah pada dipindahin, tapi ternyata belum semua bagian-bagian tubuhnya tuh pindah. Belum rapi lah kayak gitu. Masih ada tulang-tulang, tali pocong yang masih ketinggalan di rumah ini, di tanah rumah ini, kata si Yadi itu. Makanya sisa kayak dari belasan ya mungkin ada 8 yang belum pindah seutuhnya gitu loh Pak. Nah, Pak Yadi mendengar cerita dari Pak Rudi itu mendengar cerita dari Yadi itu, wah marah lah Pak Rudi. Gara-gara itu kan, karena dia nggak tahu masalah ini, dia telepon tuh orang yang dulunya punya rumah ini, yang ngejual ke dia. Ternyata orang yang bangun rumah ini di situ juga sama terjadi sama seperti keluarga Pak Rudi ini. Makanya dia jual rumahnya, dan ternyata pemilik tanah sebelumnya si orang ini itu tuh nggak bisa dihubungi lagi. Jadi emang rumah ini bekas makam keluarga lah ya, yang belum dipindahin secara sempurna gitu.
Mungkin orang yang pertama punya tanah ini udah nggak punya duit, akhirnya tanahnya dijual, tapi dia udah mencoba lah ya untuk memindahin makamnya, tapi mungkin nggak sempurna lah, nggak benar-benar nggak sempurna benar-benar dipindahin semua. Setelah Pak Rudi memanggil orang yang biasa menggali tanah dan selesai digali dan dicariin tulang-tulang dan sebagainya, dikumpulin dan didoain sama Pak Ustadz, dan dipindah dikubur tempat lain lah ya. Alhamdulillah semenjak itu udah nggak ada gangguan lagi dari makhluk-makhluk itulah, dari pocong itu. Alhamdulillah udah aman lah ya sampai sekarang. Jadi dari cerita ini nggak tahu pastinya udah bener-bener aman apa enggak, tapi setelah kejadian itu semuanya udah aman lah ya. Ya pokoknya segala sesuatunya kalau kita mau beli properti apa-apa kan kita harus tahu lah seluk-beluk sejarahnya tanah itu, rumah itu. Jadi kita nggak repot kayak gini, kayak seperti rumah Pak Rudi dan Bu Ani ini yang baru beli, dia nggak tahu menaut, ternyata rumahnya angker kayak gitu. Nah, sekian cerita dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan saya berterima kasih sekali kepada sahabat-sahabat yang sudah mau menonton video saya, dan yang belum berteman, yuk kita berteman, saling nonton, saling subscribe, dan yang belum mencet tombol notifikasi, pencetlah tombol notifikasi biar bisa melihat video-video saya selanjutnya, dan bisa saya jadi semangat lah untuk membuat video-video yang menghibur saudara-saudaraku. Cukup sampai di sini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ciao.